karena di sana itu orang-orangnya ambisius gitu tuh Mas ya. Jadi kalau perpustakaan kampus itu ketika ujian itu bukanya 24 jam karena semua orang belajar di situ. Oh gitu? Iya, mereka semua tuh ambisius. Jadi kita bisa nemuin orang, teman-teman yang ketika di luar tuh asik banget, tapi ketika di kelas tuh dingin kayak nggak kenal. Karena saking mereka ambisius, saking mereka tuh kompetitifnya. Oke, vale, hasta aquí por el podcast y hasta luego. Buenos días, adios. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak ribet memang. Bertemu lagi dengan saya ya di Jaya Santika dengan podcast Kabar Banten. Dan kali ini tamu saya milenial lagi, milenial berprestasi, asal kota Serang, Banten, yang mendapat beasiswa. Dan yang saya tahu nama beasiswa itu apa? Erasmus Mundus, itu di Spanyol ya. Saya manggilnya Putri Alpa. Iya. Gitu. Mas Yadi. Spanyol ya? Spanyol ya? Spanyol. ¿Cómo estás? Como estás? Bien, bien. Itu. Oh, Mas Yadi udah tahu bahasa Spanyolnya. De donde eres? De donde eres? Soy de Indonesia. Oh, Banten ya? Iya, Banten sih Banten. Saya bisa karena nonton Liga Spanyol. Iya, benar-benar Liga Spanyol. Putri, wow, saya dapat kabar ada milenial dari kota Serang dapat beasiswa di Spanyol, dan Putri cuma satu-satunya ya. Bahkan kalau se-Indonesia cuma 2 orang. Dua untuk program yang ya itu. Petals, ya. Dan Banten satu ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan menurut saya luar biasa ya, bahwa milenial apalagi orang Serang bisa bersaing dengan se-Indonesia, bahkan mengalahkan gitu ya, dan lolos ke sana. Nah, yang saya tanya sekarang, apa dulu nih persiapannya sebelum ke Spanyol? Kapan itu mulainya? Sebenarnya programnya sudah mulai, termasuk yang telat nih, kan berangkat itu besok, termasuk yang telat karena kemarin MBC-nya sempat tutup gara-gara PPKM. Kalau mulai programnya sendiri itu udah dari 1 September, itu orientasi, tapi mulai kuliahnya dari minggu ini, kemarin hari Senin. Jadi sudah mulai, makanya begitu visa keluar, cepet tuh langsung udah putusin 3 hari setelahnya berangkat gitu besok, jadi karena udah ketinggalan, udah di sana kan udah pada kuliah ya, jadi udah mulai sebenarnya. Nah, proses seleksinya gimana sih itu? Oke, proses seleksinya awalnya kita daftar dulu, biasa kita harus mengikuti ngumpulin kayak berkas-berkas yang diminta, kayak motivation letter, terus juga IELTS gitu. IELTS itu kayak bukti kecakapan berbahasa Inggris khususnya kayak gitu. Terus setelah dokumennya semua sudah, baru nanti tahapan selanjutnya bisa wawancara, baru dari situ pengumuman kayak gitu. Tesnya lisan, segala macam ya. Sebenarnya kalau untuk prosesnya itu beda-beda setiap programnya gitu. Cuma ya kurang lebih seperti itu. Dan kayak gitu. Kalau kita lihat program ini kan tidak semua bisa diikuti oleh semua orang maksudnya ya. Artinya persyaratannya ketat banget kayaknya. Persyaratannya cukup ya. Dan kalau pasti bahasa Inggris dong tesnya? Iya, bahasa Inggris. Nah, itu bahasa Inggrisnya bisa lancar karena kursus, atau karena kan saya dengar justru Putri dari pesantren dulunya ya? Iya pesantren. Dulu justru nggak tahu ya, bisa bahasa Inggris justru nggak pernah kursus. Mas Yad, dulu itu nggak tahu dari SD tuh kayak udah senang sama bahasa Inggris, karena dulu tuh senang banget sama lagunya Westlife yang sama Sherina itu. Dari situ terus itu udah senang banget, kayak ini apa sih, kayak Sherina keren banget ya ngomong, maksudnya nyanyi bahasa ini gitu kan. Jadi mau tertarik dari SD itu, terus ya udah akhirnya sering dengar lagu, akhirnya inisiatif cari-cari sendiri kayak gitu, artinya di kamus, kamus kayak belajar cari. Jadi belajarnya dari lirik lagu. Iya, dari lirik lagu, dari film, dari buku gitu. Nah milenial kalau nyanyi jangan asal nyanyi, tahu artinya gitu. Harus tahu artinya. Selain menghayati,
belajar bahasa Inggris. Betul. Cara baca juga kan. Sebenarnya manfaatnya baik sih kalau menurut saya masih dari nonton film bahasa Inggris ya, sama dengar lagu bahasa Inggris tuh, karena kita selain tahu cara bacanya kan mereka ngomong, kita dengar dong cara bacanya gimana. Kalau kita cuma tahu katanya aja, tulisannya kita kadang nggak tahu cara bacanya gitu kan. Jadi kalau dari lagu tuh pertama kita tahu cara bacanya, yang kedua kita tahu cara penggunaannya, sama kita tahu artinya. Oh, ini gara-gara Westlife berarti ya? Gara-gara Westlife. Bisa dibilang gitu. Saya suka lagu apa ya? Saya suka lagu makanya nih. Nah, tapi kan ketika yakin bahwa Putri akhirnya bisa, gue mampu nih bahasa Inggris gitu ya, menguasai lah begitu. Tapi kan di sekeliling bukan orang Inggris, yang tidak berbahasa Inggris. Betul. Bahkan orang bahasa Serang. Iya. Nah, gimana mengaplikasikan sehari-hari supaya nggak lupa? Kan katanya bahasa itu kalau tidak digunakan sehari-hari bisa lupa. Betul. Kalau dulu kebetulan alhamdulillah, karena kan saya kan bergaulnya di sekolahnya pesantren ya, masih ya di SMP SMA. Nah di situ kan kalau pesantren itu kan diwajibkan ya untuk berbahasa. Jadi di situ mulai terasah juga, mulai ada tambahan kata-kata baru, vocabulary baru itu dari situ juga. Terus dulu tuh karena suka nulis kayak diary gitu setiap hari. Jadi emang kan udah seneng kali ya. Jadi dulu ya gitu, kalau dapet kata baru pokoknya kalau nulis harus ada kata itu di buku diary itu gitu. Jadi pembendaharaan katanya dikumpulin. Iya, dari situ juga kayaknya kelatih, jadi tahu cara nulisnya kayak gitu, tahu nyusun kalimatnya kayak gitu, dari situ sih kayaknya. Dan ketika kemudian sekarang saya dengar kan ngajar di salah satu lembaga kursus ya. Kemarin ya, terus resign. Nah, itu kan kalau karena bisanya tidak melalui ada sertifikat segala macam. Ketika diambil jadi guru bahasa, persyaratannya gimana? Tes. Oh, dites. Enggak dites, diwawancara juga. Jadi tes dari sananya namanya IBT. IBT itu sama juga kayak IELTS tadi, proficiency level dalam bahasa Inggris, cuma dia dari Amerika. Nah, terus itu disediakan sama institusinya. Terus tes kemampuan ini juga kayak mengajarnya, tentang pengetahuan tentang mengajar seperti apa, terus diwawancara juga. Baru keterima baru boleh ngajar. Gimana tuh rasanya pertama ngajar? Itu kan usia apa yang ngajar? Usia sekolah kan? Semua usia, dari 3 tahun sampai ibu-ibu. Wow. Jadi kalau di sana kita nggak bisa milih kita mau ngajar umur berapa gitu. Jadi mereka menentukan, mereka yang plotting gitu. Dulu yang paling challenging itu ngajar itu anak 3 tahun. Nggak mudah kan ya? Agak susah ya diaturnya. Bukan lagi, pernah sempet nangis karena jengkel. Maksudnya anak kecil nggak bisa dimarahin ya kan, tapi nggak mau nurut, gimana, stres sendiri gitu. Soalnya kan di sana juga emang sistemnya tuh udah jadi kayak kelas itu bisa tonton sama wali murid. Jadi wali murid jadi dia pintunya kaca gitu, jadi kaca semua, dindingnya kaca. Jadi wali murid tuh nonton dari luar. Kita yang ngajar kan stres. Kita mau ngasih tau anaknya nakal, takut dikira marah gitu. Gimana sih? Jadi kan pressure-nya lebih gitu. Oh, dilihat orang tuanya kalau ngajar? Orang di luar, jaga di luar. Wow. Gitu. Dan artinya kan kalau kita lihat bahwa ini kan bukan persoalan hanya mengajar, tapi bagaimana menerapkan ilmu yang kita. Betul. Nggak semua orang bisa kan gitu ya. Kalaupun memang, kalau Putri sendiri melihat bahwa bahasa asing lah begitu ya, bahasa Inggris, bahasa internasional begitu. Seberapa penting sih di era sekarang? Kalau era sekarang sih bisa dibilang penting banget ya. Karena era sekarang itu udah nggak ada lagi batasnya, benar nggak sih? Kayak semua orang tuh bisa belajar apa aja, dari mana aja, bisa tahu apa aja dari mana aja gitu. Dan informasi kan cepat banget ya, gitu. Dan selain bahasa itu selain buat media kita belajar, juga buat kita tuh menerapkan apa yang sudah kita pelajari, gitu nggak sih? Jangan sampai kalau kita ngobrol sama orang asing sedih gitu. Iya. Gak ngerti. Benar. Kayak denger lagu juga sedih gitu ya. Bukan lagunya apa, padahal gak ngerti. Apa? Gak ngerti ya. Dan, kalau kita bicara tentang beasiswa, ini S2 ya? Iya betul, S2. Kalau ketika bicara tentang Spanyol tentu ada banyak hal yang harus dihadapi. Pertama, tentu budaya, jarak yang jauh. Apalagi kalau kemudian ini beasiswa tentu menanggung, ada tanggung jawab yang harus itu. Nah, seperti apa tuh Bu persiapannya, lalu kemudian melihat udah mempelajari negaranya segala macam. Iya itu sih ya betul. Yang pertama kita harus tahu dulu tempat kita di mana kita bakal tinggal. Kita harus cari tahu dulu kayak apa, terus juga penting untuk
research gitu ya. Di sana tuh kayak apa sih, kayak misalnya beda musim itu kan penting ya, berarti kita jadi tahu apa yang harus kita sediakan, apa yang harus kita bawa, apa yang harus kita ini gitu. Gak ada musim mangga ya. Gak ada musim mangga, benar, gak ada musim mangga, musim durian gak ada. Ya kayak dari situ, terus juga kayak tipe-tipe belajarnya mereka tuh kayak apa gitu tuh perlu tahu juga kan, karena di sana itu orang-orangnya ambisius gitu tuh Mas ya. Jadi kalau perpustakaan kampus itu ketika ujian itu bukannya 24 jam. Karena semua orang belajar di situ. Oh gitu? Iya, mereka semua tuh ambisius. Jadi kita bisa nemuin orang, teman-teman yang ketika di luar tuh asik banget, tapi ketika di kelas tuh dingin kayak nggak kenal. Karena saking mereka ambisius, saking mereka tuh kompetitifnya gitu. Kalau gitu perpustakaan kita biar rame bawa ke Spanyol aja ya. Jadi kan sepi tuh. Bisa. Nah, di sana tuh nanti sistem belajarnya seperti apa? Sama dengan di kita. Kayak S2 kan kalau tidak salah 2 tahun ya? Iya, betul. Sama di kita atau seperti apa sih di sana nantinya? Oke, kalau di sana itu kalau belajar sih kurang lebih sama sih ya sebenarnya. Cuma kalau dari pengalaman Putri waktu itu pernah sempat ikut pertukaran pelajar. Oh, dulu pernah ke Spanyol juga? Iya, pernah Spanyol juga 6 bulan, nggak lama gitu ya. Ngelihat dari situ sih yang beda dengan Indonesia adalah jadi mereka itu bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing, Mas ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya dosen marah-marah karena mahasiswanya lambat ngumpulin atau nggak masuk masuk kelas. Itu udah nggak ada. Jadi mereka tuh bisa loh, ya kita lagi kuliah nih, tiba-tiba ada mahasiswa yang keluar aja, gitu tuh bisa banget. Jadi ya udah gitu. Dan dosen tuh nggak akan ada yang kayak ngelarang atau gimana tuh, enggak gitu. Karena dosen yang penting kamu ujian bisa. Karena di sana itu materi yang akan kita pelajari itu sudah ada semua di portalnya kampus gitu. Jadi materi yang akan kita pelajari semester ini tuh dari semua di kampus gitu. Jadi ya kalau emang nggak masuk ya nggak apa, asal ujian mau nggak mau harus bisa gitu. Kehadiran itu bukan jadi patokan. Bukan jadi patokan. Kalau di sini kan kehadiran berapa persen gitu kan, ada gitu-gitunya ya. Belum lagi ya harus deket sama dosen berapa persen gitu-gitu kan. Kalau di sana enggak. Jadi semua objektif gitu ya. Objektif. Saya sih melihat bahwa salah satu pendidikan gitu ya, yang penilaiannya bisa dihitung secara objektif gitu. Kan dari SD sampai SMA lah begitu ya. Kalau karena ada rapat segala macam. Dari kuliah apa? Iya, dari kuliah betul. Kan keaktifan kita di kelas segala macam gitu ya. Betul. Nah, nanti apakah di satu kampus di sana atau seperti apa sih nantinya? Programnya. Oke, kalau program dari Erasmus sendiri itu jadi dia programnya join degree gitu, join master degree. Jadi akan ada lebih dari 2 kampus. Gitu. Jadi ini kuliahnya nggak di satu kampus ya? Enggak, di 3 kampus kalau program dapetnya. Tapi ganti gelarnya 1 doang. Gelarnya 1 doang. Ya, gelarnya 1 aja. Takutnya ijazahnya 3. Enggak, gelarnya 1 aja gitu. Cuman di 3 kampus berbeda dari negara berbeda. Gitu. Negara mana aja berarti? Negaranya semester pertama tuh dapat di Spanyol, di Cordoba. Nanti semester 2 itu di Lisbon, nanti semester 3 itu di Istanbul, Turki. Oh iya, perbatasan ya. Jadi 3 negara tuh nanti? 3 negara berbeda. Cari kosan di 3 negara ya? Iya, itu ribetnya. Jadi harus pindah-pindah. Itu kan nyari sendiri? Nyari sendiri. Wow. Nanti ganti teman lagi, banyak teman ya? Banyak teman jadinya, betul. Kalau ya nanti kalau WA-an nggak lagi sama orang Indonesia, ada orang Portugal, orang mana gitu temennya ya. Amin, enggak, tetap juga sama orang Indonesia. Nah, gimana keluarga ketika tahu ini? Keluarga, saudara apa gitu? Iya, senang sih yang pasti ya. Maksudnya karena nggak nyangka sih sama kita juga masih nggak nyangka sampai sekarang. Maksudnya kayak bisa sampai sejauh ini gitu kan, karena ya nggak tahu ya, maksudnya dulu tuh karena Putri tuh coba beasiswa tuh bukan cuma tahun ini, jadi udah berapa kali dari tahun 2018 pertama kali lulus kuliah tuh sudah coba, tapi baru dapetnya di tahun 2020. Jadi bukan 1 kali coba langsung keterima gitu, berkali-kali. Jangan gitu. Nyerah ya ini. Jangan nyerah, dan malah sempet ada di tahun di mana nggak nyoba sama sekali karena udah saking frustasinya, kayak nggak terima ya udahlah gitu. Terus temen terakhir tuh harus coba yang ini, harus coba gitu. Terus tahun itu waktu 2019 coba ini ya, terus langsung keterima, alhamdulillah. Tapi baru berangkat tahun 2021 karena kemarin dipospon karena COVID kan gitu. Nah, dan apa namanya, sebenarnya kenapa sih pengen sekali gitu dapat beasiswa ini, Putri? Apa sih cita-citanya, keinginannya, harapannya? Apa cita-citanya sederhana sih sebenarnya, kayak
pengen aja bisa sharing sama orang gitu ya, apa yang selagi muda gitu ya. Betul, apa yang kita punya gitu. Kayaknya kalau materi nggak punya gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil, yang hal-hal sederhana, ilmu sederhana gitu, kayaknya kalau di sharing gitu bisa jadi keren, besar ya? Gitu loh. Berarti buat orang gitu. Ya artinya kita boleh punya keinginan tapi tidak lepas dari kalau bisa dicangkolkan dengan prestasi kan gitu ya. Amin, amin. Siapa yang nggak mau ke Spanyol luar negeri ya? Mahal. Iya, itu juga karena kenapa cari beasiswa? Karena kalau belajar sendiri mesti biaya sendiri nggak sanggup kan, jadi ya udah cari beasiswa aja gitu kan. Jadi sambil dapat ilmu, jalan-jalan. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau kita bicara milenial juga banyak yang prestasi, tapi juga pastinya ada identik yang melekat di kaum milenial dari sisi lainnya itu, misalnya manja gitu segala macam. Nah, Putri ngelihatnya kalau dari lihat proses Putri sekarang, apa sih yang perlu dilakukan kaum milenial ya? Kan sebetulnya di era sekarang banyak loh peluangnya sebetulnya. Iya, betul banget. Nah, apa sih yang harus dilakukan kaum milenial untuk bisa katakan berbicara di tingkat yang lebih tinggi? Iya, apa ya? Pede sih yang mungkin pertama ya. Tapi pede, ya? Iya, tapi sebelum pede juga make sure kita memang pede hal yang mahal buat milenial. Iya menurut Putri ya, karena apa ya? Karena nggak semua orang kadang bisa menerima diri mereka sendiri, asik gitu. Iya, kayaknya sulit ya. Itu ya, iya sih. Jadi yaudah kita menerima diri sendiri dengan baik dan buruknya kita gitu, tapi bukan berarti kita berhenti gitu. Kita harus tetap belajar. Kita jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan keadaan itu. Kita harus tetap belajar sih. Jadi selalu tanamkan kayak belajar itu di mana aja, nggak harus di kelas gitu. Dan belajar tuh bisa di mana aja, dari bahkan termasuk dari Westlife lah ya. Iya. Dari event-event atau dari apa gitu kan, kuliah kan tuh nggak cuma di kelas ya nggak sih. Kadang banyak event-event kayak apalagi di Serang kan ada event-event pariwisata apa itu kan kadang mungkin ada suka ada volunteer segala macam kan. Ikutlah itu gitu kan, dari situ ilmu-ilmu tuh luas gitu loh. Ya, seminar kayak misalnya ikut lomba suka ada tuh kayak Kang Nong gitu ya. Iya. Sayanya nggak cantik misalnya. Iya. Kan nggak harus. Iya, betul. Yang penting pede. Iya, penting. Saya baru tahu kalau milenial ternyata krisis kepercayaan diri memang ya. Menurut saya ya, karena untuk sekarang ya, zaman sekarang ya menurut saya iya. Karena terkadang itu bahayanya juga sosial media sih. Menurut saya masih ada. Karena sosial media terkadang setiap orang maunya terlihat baik di depan. Di setiap sosial medianya. Tapi itu untuk siapa? Untuk orang yang melihat, bukan untuk diri sendiri kadang. Bener gak sih? Iya, jadi kita kayak dituntut untuk pencitraan semu. Betul. Jadi kita kayak dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Gitu. Jadi ya udah gitu, akui aja kelebihan dan kekurangan diri kita, tapi jangan lupa juga untuk terus belajar gitu nggak sih? Statusnya aku tegar, padahal sedang rapuh. Kalau tegar nggak usah dibilang, itu ya kampanye kan. Orang tegar tuh biasa aja kan gitu ya. Betul. Nah dan memang sebetulnya medsos menurut saya salah satu pisau bermata dua ya. Bisa positif ya, betul, bisa negatif. Tapi saya lihat kan justru banyak milenial yang terjebak dengan medsos, kemudian tidak melihat apa sih yang bisa gue kembangkan. Betul. Kayak misalnya sekarang rame yang orang bicara dengan orang luar negeri tuh, Ome TV itu menurut saya kan luar biasa juga pergaulan yang mengasah. Nah Putri, ada dari medsos sering nggak ketemu orang luar yang cakapan segala macam? Iya sering. Dulu malah tuh dari medsos itu ya, tahu kayak follow banyak banget kan di Instagram itu akun-akun belajar bahasa Inggris sebenarnya. Belajar bahasa apapun ada kalau mau cari gitu ya, ada. Di situ Putri suka follow kayak dulu kan syarat dari beasiswa itu harus IELTS tadi ya. IELTS itu tuh ngambil tesnya mahal Mas Yad. Itu baru tes lah ya, belum kita buat bisa daftar baru syarat buat daftar beasiswa, belum keterimanya itu. Itu sekali tes itu 3 juta. Itu. Iya, dan itu kan syarat dari beasiswanya macam-macam ya. Ada misalnya harus band-nya itu overall score-nya itu bisa 7 atau 6 atau berapa. Ya untuk les misalnya kalau mau ambil les lagi itu mahal gitu ya kan. Orang tes aja udah mahal. Jadi ya gitu, belajar dari YouTube, belajar dari follow akun-akun Instagram IELTS, tentang IELTS yang ngulik tentang gini loh cara ngerjain soal yang kayak gini loh caranya gitu. Banyak sebenarnya. Tinggal maunya aja ya. Jadi sebetulnya era sekarang memberikan banyak pilihan buat kaum muda ya, kaum milenial. Hanya tinggal kaum milenialnya. Betul. Hanya harus Sulit nggak sih membangun
karakter yang menerima arus kemajuan arus teknologi dengan pikiran yang terbuka, yang siap bersaing gitu. Susah nggak sih buat kaum milenial? Sepertinya cukup sulit sih, masih ada gitu. Tapi setelah kemudian memulai? Setelah dijalanin sih gimana ya, karena dukungan lingkungan juga sih yang paling penting. Jadi kayak ada yang ngingetin gitu kan, terus kayak ya itu tadi, kalau kita sudah mengenal diri kita, insya Allah kayak arah dari mana aja, exposure kayak apa aja kita bisa filter sendiri gitu. Bener kan, kalau kita udah tahu kita tuh nggak kesana loh gitu tujuannya, kita tujuannya kesini loh. Jadi mau sebaik atau seburuk apapun exposure yang masuk diri kita, nantinya kita akan bisa filter sendiri kalau kita sudah mengenal diri kita gitu kan. Betul. Bener gak sih? Iya, luar biasa gitu. sekali ya. Saya kan orang tua juga ya, punya anak perempuan yang saya paling khawatir kalau soal anak perempuan ya. Betul, apalagi atau medsos ya. Betul. Jadi ketika kita juga harus orang tua harus belajar apa sih yang harus diarahkan ke anak untuk baik dan benar di medsos gitu ya. Jadi kalau tahu di bawah di medsos ada ini kan bisa diarahkan begitu ya. Betul. Nah sekarang ketika apalagi seperti Putri kan nanti berbaur dengan dari berbagai negara ya. Tentu bukan di usia Putri bahkan ya, bisa di atas. Nah ya kepercayaan diri itu mungkin ya itu mungkin penting ya dalam persaingan terbuka begitu ya. Percayaan diri. Jadi karena kalau kita minder juga nantinya khawatir membatasi membatasi pergaulan, akhirnya membatasi diri kita dari tahu hal-hal yang lebih banyak lagi gitu. Ya nggak sih, maksudnya kayak malu bertanya akhirnya, nggak mau belajar dari orang atau kayak gimana gitu kan. Iya. Jadi, dan kalau era sekarang ada tuh, kalau saya tidak bilang semua kaum milenial ya, ada misalnya kalau ketika kemudian malas berdebat gitu, timbulnya ke egois, udahlah pokoknya gini kan. Kan itu benar. Saya bukan pikiran yang terbuka. Ketika kita sudah tidak tahu, apa salahnya membuka diskusi gitu ya, bukan perdebatan ya. Dengar dulu nih, kalau kadang-kadang nih ya, ini di sekitar saya aja nih. Kalau saya tahu ini gini, udahlah. Ketika dia tidak tahu lagi harus menjelaskan apa, ingin tahunya besar tapi terbatas kan, persoalannya kan betul. itu. Betul. Gitu. Wah, ini saya jadi ngerasa milenial lagi. Nah, seru. Setelah dari sana itu kan proses 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Gak ada liburnya? Emang nanti gak ada pulang? Ada libur sih sebenarnya. Ada jatah pulang juga. Cuma kayaknya dibandingin pulang, mendingan jalan-jalan di sana. Nggak sih Mas ya dia? Iya. Sambil mempertajam bahasa Spanyol. Betul. Ya. Siapa tahu ketemu orang pemain bola Barcelona. Iya. Amin, sekarang Messi udah nggak sana sih ya. Tahu Messi dia. Tahu. Nah, udah terbayangkan atau disiapkan nggak Putri? Gua setelah dapat beasiswa mau ngapain? Kan Putri perempuan. Iya, bayangannya udah sih sebenarnya. Cuma yang nggak tahu ya, maksudnya balik lagi ke rencana Allah kan. Maksudnya rencana kita kan kayak gini punya balik lagi dengan izin Allah gitu. Kalau pulang dari sana sih pengennya ya ngajar lagi gitu ya, pengen sharing apa yang udah dapet di sana gitu kan. Kecil besarnya gitu sama teman-teman di sini gitu. Pengennya sih mungkin akan ngajar di dosen, mungkin akan mencoba di situ ke arah sana kayak gitu. Iya benar. Gitu. Wah, orang Bantu sini kampus banyak, masa nggak memberdayakan orang Bantunya ya. Iya betul. Dan kalau dilihat kalau dilihat dari persaingan dunia kerja, memang salah satu yang sampai sekarang cukup terbuka lebih gitu ya, soal kemampuan segala macam adalah di pendidikan. Iya. Dari dosen juga kan bukan guru misalnya, walaupun guru tapi tingkatannya lebih. Iya. Nah, ngelihat terobsesi banget jadi dosen, gimana? Kenapa dosen gitu ya? Kenapa dosen? Karena kalau ngajar SMP SMA kadang mereka, kita harus sabar ya. Kalau dosen kan udah besar semua nih, jadi kita nggak perlu yang nyuruh mereka gitu Mas ya. Jadi kayak ya udah, jadi kalau mereka punya pendapat enaknya bisa diajak diskusi itu sih. Jadi nggak ekstra tenaga. Jadi tidak searah acaranya. Iya, nggak searah gitu, serunya itu. Tapi banyak juga mahasiswa yang nggak aktif juga. Iya, banyak juga sih. Cuma harapan kita sekian dari yang di kelas itu adalah yang bisa diskusi. Ya. Syukur-syukur kalau Putri bisa ngajak semuanya aktif gitu kan. Amin gitu saat mengajar. Waktu di SD SMP memang sudah mulai ini ya, mulai belajar bahasa gitu. Iya, dulu waktu SD
Iya, SMP ya karena dari tadi kan pesantren, terus sempet juga tuh waktu SMP ikut-ikut lomba kayak storytelling, dipilih-pilih gitu storytelling atau apa kayak gitu. Mungkin itu karena udah suka kali ya. Iya, dan sebetulnya kalau dilihat misalnya pendidikan dini terhadap katakanlah bahasa asing begitu ya kita di Serang terutama, Putri melihatnya sudah seperti apa sih? Terutama orang tua ya. Iya. Kan ada juga kalau yang masih tradisional gitu. Ngapain bahasa Inggris, asing ya, ya. bahasa Indonesia aja ini gitu. Iya. Nah, gimana tuh kalau di sekarang perkembangan? Kalau di Serang ya, alhamdulillah sih yang Putri lihat sekarang sih udah mulai ini ya, udah mulai ada gitu. Maksudnya orang tua sekarang udah mulai sadar kalau bahasa itu penting. Itu mungkin karena tadi ya perkembangan sosial media ya, jadi banyak exposure, jadi ngerasa kayak penting nih bahasa gitu. Udah mulai kebuka kayak kalau lihat tuh di beberapa sekolah aja bahkan sekarang udah ada yang full bahasa Inggris ngajarnya kayak gitu kan, tuh udah masya Allah banget tuh gitu kan, udah mulai terbuka gitu ya. Itu sih lihat kayaknya sekarang udah responnya udah lebih bagus ya di Serang ini gitu. Hanya tinggal mungkin kayak momen katakanlah kompetisinya mungkin yang belum ya. Yang belum banyak ya. Kayak kalau dilihat tetangga sebelah kayak Tangerang itu kan udah mereka sudah responnya dari sudah jauh lebih. Sekolah SD. Orang anak 3 tahun aja ngomongnya udah cus bahasa Inggrisnya. Udah kayak bukan orang udah dua arah, udah bukan kayak orang tengah. Udah dua arah. Udah bukan kayak anak kecil lah gitu. Udah 2 arah ngomong bahasa Inggris cus. Iya, sekarang orang tuanya yang bengong ya. Nah, iya kadang iya betul. Mau apa gitu ya. Kalau sekarang masih belum. Belum, tapi semoga menuju ke sana lah ya. Amin kayak gitu. Wali mudah-mudahan nanti Putri selesai. Jadi ada inspirasi apa yang bisa menjadi ide buat pemerintah daerah. Iya, amin. Karena kan apalagi Semarang ini ibu kota yang harus ada konsekuensinya, yaitu kedatangan orang luar gitu ya. Artinya heterogen banget dan sebagainya. Bahkan kalau dilihat dari daerah sekitarnya yang banyak industri, bahkan ini kota Serang bisa jadi tempat atau hunian ya para pendatang. Betul. Sehingga bahasa itu jadi hal yang penting. Tanpa melupakan bahasa Indonesia, bahasa ibu, lokal. Bahasa lokal, bahasa ibu. Bahasa lokal bisa? Dikit-dikit. Jaseng. Iya. Ibu asli Serang ya? Asli Serang. Kalau di rumah sehari-hari apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Tapi sering dengar. Iya, bahasa Sunda. Jaseng, iya. Jadi kalau di sana nanti ditanya selain bahasa Indonesia apa aja yang bisa dikuasai? Jaseng. Bahasa Jaseng, iya. Coba iya, nggak apa-apa. Oke lah, Put. Ini luar biasa. Misalnya ingin untuk penutup, saya ingin Putri menyampaikan pesan terutama ke kaum milenial atau generasinya Putri lah. Bagaimana bisa meraih apa yang kita cita-citakan ya. Dan apa sih yang perlu dilakukan di era sekarang? Oke. Itu. Pesannya yang pertama sih itu tadi sih harus mau belajar ya. Mau belajar dari siapapun itu, harus tetap tanamkan diri. Kalau setiap orang yang kita temui itu adalah guru, jadi kita bisa belajar dari siapapun yang kita temui gitu kan. Terus yang kedua harus mengenal diri kita sendiri. Jadi nggak kaget gitu kalau ada arus-arus apapun yang datang, kita tetap bisa beradaptasi dengan baik gitu kan, dan tetap bisa menjadi diri kita sendiri kayak gitu. Sama yang ketiga sih jangan berhenti mencoba sih, gitu sih ya. Paling ini note buat dia sendiri juga sebenarnya, jangan berhenti mencoba gitu, karena hampir sempat berhenti kan. Dan jangan terlalu fokus hidup dengan perasaan. Banyak loh kan. Iya sih, betul. Saya melihat Bu ya. Kenapa kemudian ada beberapa orang korban medsos ya, sampai penculikan dibawa gitu kan. Betul. Karena bukan milenial sih. Terlalu fokus dengan perasaan. Boleh menghidupkan seseorang kita sama gue idola banget sampai apapun mau dilakukan bahaya ya. Benar. Dan salah satunya iman salah satunya adalah pendidikan itu, pengetahuan. Jadi dengan kemampuan ini saya berharap nanti kaum milenial bisa belajar dari Putri ya. Amin. Bahwa
di luar sana banyak peluang yang bisa ditangkap oleh milenial. Dan semoga sana berhasil dan bisa mempromosikan kota Serang dan Banten. Amin. Secara umum Indonesia. Amin. Saya mengucapkan selamat Putri ya. Iya, terima kasih Mas ya. Nanti kontak-kontak ya kalau ada informasi apa ya. Siap, terima kasih juga ini sudah diberi kesempatan. Iya, sama-sama. Salam buat keluarga ya. Iya, salam juga sehat-sehat untuk semuanya. Amin. Baik, pemirsa Kabar Banten TV, demikian podcast kita kali ini dengan Putri Alfa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pamitnya pakai bahasa Spanyol. Oke. Pamitnya. Pamit coba. Nah. Oke, yang mau sama saya. Coba Putri dulu, pelan-pelan apa tuh? Oke, vale, hasta aquí por el podcast y hasta luego. Buenos días, adiós.